Hai, apa kabar? Salam jumpa dengan saya, Erwin Eka, para pelanggan setia CD Terapi Sugesti. Kali ini saya akan membawakan kepada Anda terapi sugesti untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam berbicara di depan umum atau public speaking. Bagi Anda yang mungkin saat ini mengalami kondisi di mana Anda merasa kemampuan public speaking Anda kurang, atau bahkan mungkin public speaking merupakan sebuah momok yang sangat menakutkan bagi Anda, CD terapi kali ini ditujukan kepada Anda. Setelah Anda mendengarkan CD terapi sugesti kami ini, kami harap Anda mampu untuk mengoptimalkan kembali atau menjadi seseorang yang benar-benar memiliki penampilan yang luar biasa, utamanya berkaitan dengan kemampuan Anda untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, atau apapun itu bentuknya, di mana Anda berhadapan dengan banyak sekali orang. Sebelum Anda memulai sesi untuk CD terapi sugesti public speaking, sebaiknya Anda mempersiapkan diri terlebih dahulu. Posisikan Anda senyaman mungkin. Anda bisa mendengarkan sesi terapinya melalui speaker atau melalui headset. Pastikan Anda tidak memegang suatu apapun. Letakkan semua tangan Anda, sandarkan bahu Anda, kepala Anda. Anda boleh berbaring atau duduk. Pastikan kondisi Anda nyaman dengan kondisi tubuh seperti itu. Pastikan semua otot-otot yang ada di seluruh tubuh Anda beristirahat untuk sementara waktu. Anda membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pastikan selama 20 menit ke depan tidak ada suatu kegiatan apapun yang bisa mengganggu Anda untuk melakukan sesi terapi sugesti untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam public speaking. Oke, persiapkan diri Anda terlebih dahulu dan selamat mendengarkan. Baiklah, dan pada sesi kali ini saya akan membawakan terapi sugesti untuk Anda untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang banyak, atau sering juga disebut sebagai public speaking. Oke, persiapkan diri Anda, buat diri Anda senyaman mungkin. Anda mulai dengan menarik nafas Anda dalam-dalam melalui hidung Anda, kemudian keluarkan melalui mulut Anda. Sekali lagi Anda tarik nafas Anda dalam-dalam. Biarkan seolah-olah udara di sekitar Anda memenuhi paru-paru Anda. Kemudian Anda hembuskan dengan perlahan. Oke, bagus sekali, dan rasakan kenyamanan yang ada dalam diri Anda, yang ada dalam perasaan Anda. Anda tidak perlu untuk mencoba memaksakan diri untuk rileks, untuk tenang, atau untuk berkonsentrasi dengan apa yang saya kemukakan. Anda bebas saja, Anda ikuti saja apapun itu. Pastikan diri Anda menikmati, merasakan kenyamanan dalam kondisi Anda saat ini. Oke, bagus sekali. Kemudian Anda tutup mata Anda perlahan-lahan, Anda pejamkan mata Anda sejenak, dan biarkan apapun yang terjadi. Anda rasakan saja tubuh dan pikiran Anda mulai beristirahat untuk sementara waktu. Mungkin ada perasaan atau sensasi di mana ketika Anda mendengarkan suara saya serta musik yang mengiringi sesi terapi kali ini sedikit akan membuat Anda terasa mengantuk dan sebagainya. Hal itu tidak masalah selama Anda masih tetap bisa mendengarkan suara saya. Anda tidak perlu mencoba memaksakan diri untuk selalu fokus atau mungkin selalu mengikuti instruksi atas apa yang saya inginkan terhadap diri Anda, atas apa yang saya kemukakan, atas nasihat apapun, ide apapun, biarkan saja. Anda dengarkan saja dan rasakan. Semakin lama, semakin merasakan perasaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Oke, setiap detik yang bergulir semakin lama membawa Anda menuju ke kondisi di mana Anda semakin merasakan perasaan yang jauh-jauh lebih nyaman dibanding ketika Anda membuka mata tadi. Semakin lama semakin merasakan relaksasi, ketenangan, serta kenyamanan. Oke, Anda lanjutkan perasaan nyaman tersebut dan semakin lama semakin benar-benar terasa, semakin sangat nyata dari dalam diri Anda. Hal ini bertujuan untuk membuka filter mental Anda. Filter mental adalah perasaan di mana selama ini memblok apa yang selama ini ingin Anda capai. Keinginan Anda untuk menjadi lebih baik dalam hal public speaking selama ini dipenjara oleh filter mental Anda tersebut. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengistirahatkan filter mental tersebut supaya Anda bisa benar-benar mewujudkan keinginan Anda untuk jauh lebih baik dalam hal public speaking. Oke, rasakan saja semakin lama merasakan perasaan yang jauh berbeda dibanding ketika Anda membuka mata Anda atau tersadar seutuhnya. Rasakan sensasi tersebut, kenyamanan tersebut yang muncul dengan sendirinya dari dalam diri Anda. Secara otomatis, jangan mencoba untuk memaksakan diri menciptakan kondisi kenyamanan dari dalam diri Anda, tapi biarkan kenyamanan itu muncul begitu saja dari dalam diri Anda. Oke, bagus sekali. Rasakan saja semakin merasakan perasaan yang nyaman, tenang dan damai, seolah-olah Anda dibawa oleh pikiran Anda menuju ke suatu tempat yang berbeda, tempat yang bukan kondisi di mana saat ini Anda berada. Sekali lagi, itu cuma seolah-olah saja. Dan biarkan hal itu terjadi, seolah-olah tubuh dan pikiran Anda melayang ke sana kemari, Anda ikuti saja. Anda rasakan, Anda bebaskan, Anda lepaskan perasaan Anda, pikiran Anda yang mungkin selama ini Anda belenggu. Mungkin selama ini terlalu terfosir, terpaku terhadap masalah yang begitu luar biasa membebani benak Anda, pikiran Anda, begitu memenjarakan diri Anda. Jadi selama beberapa menit ke depan, rasakan saja mereka semua bebas, lepas, dan apapun yang terjadi Anda pasrahkan, Anda ikhlaskan saja. Dan dengan seperti itu Anda semakin merasakan perasaan yang jauh lebih baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, biarkan saja mereka sebagai bentuk dari kehidupan Anda, sebagai bagian tak terpisahkan dalam diri Anda, dan mungkin akan menjadi sebuah pelajaran yang menarik yang akan Anda bisa ambil hikmahnya di kemudian hari. Berkaitan dengan keterbatasan Anda dalam hal berkomunikasi dengan orang banyak di depan umum, ketika Anda diperhatikan oleh banyak sekali orang, ketika rasa tidak nyaman menyelimuti diri Anda, ketika Anda tiba-tiba saja merasakan gugup yang luar biasa, ketika Anda sedang dihadapi oleh begitu banyak orang, kumpulan orang di mana semua orang tersebut memperhatikan apa yang Anda lakukan, Anda biarkan saja mungkin sensasi itu terjadi dari dalam diri Anda. Dan rasa gugup tersebut, rasa tidak nyaman tersebut, rasa deg-degan tersebut akan sangat mudah untuk Anda ingat kembali, karena mungkin perasaan hal tersebut sering kali, kerap kali, acap kali muncul dalam diri Anda ketika Anda harus mendapati diri Anda sedang dalam kondisi ditugaskan atau ditunjuk, atau Anda mendapatkan kesempatan di mana Anda harus melakukan public speaking tersebut. Perasaan yang acap kali muncul itu adalah perasaan Anda sejatinya. Bukan diciptakan oleh orang-orang di sekitar Anda, tetapi oleh diri Anda sendiri. Oke, dan biarkan saja setiap alunan musik membawa Anda semakin merasakan perasaan yang nyaman, tenang, dan damai. Sekalipun mungkin masalah besar saat ini mengganggu Anda, masalah di mana Anda merasa bahwasanya mungkin bahkan hampir tidak ada solusi di dalamnya. Dan izinkan kami sebagai salah satu penyedia jasa layanan untuk
menanggulangi berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia, kita akan berupaya membantu Anda agar menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih merasakan perasaan percaya diri, jauh lebih bisa tampil di depan umum. Karena hal itu akan sangat-sangat bermanfaat bagi diri Anda. Akan banyak sekali hal yang bisa Anda raih ketika Anda mampu untuk menjadi seseorang yang benar-benar memiliki kapabilitas kemampuan untuk berbicara di depan umum. Secara karir, jabatan Anda, penghasilan Anda, secara kredibilitas Anda, bagaimana orang lain menanggapi sosok diri Anda, begitu sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anda dalam berbicara di depan umum. Dan apakah hal itu akan bisa secara instan muncul dari dalam diri Anda? Tidak. Anda tentu saja butuh proses. Salah satu proses yang harus Anda lewati adalah proses di mana Anda belajar bagaimana cara berbicara yang baik dan benar serta menarik di depan orang-orang banyak. Anda ambil contoh seseorang tokoh, public figure, siapapun itu yang bisa Anda jadikan panutan bagaimana cara dia berkomunikasi, bagaimana cara dia berbicara di depan publik, bagaimana cara dia mengemukakan pendapat, atau bagaimana cara dia membawakan sebuah acara pentas atau apapun itu. Anda ambil publik tersebut, siapapun orangnya. Jadi setelah sesi terapi ini Anda dengarkan sampai dengan selesai, Anda cari satu tokoh figur yang mungkin bisa Anda jadikan panutan, yang bisa Anda jadikan suri toladan, yang bisa Anda jadikan contoh bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang banyak dalam kondisi formal, non formal, atau apapun itu. Bebas, tapi pastikan bahwasannya Anda tertarik dengan orang tersebut. Nah, selesai daripada terapi ini, Anda coba cari-cari bagaimana cara dia membawakan suatu acara, bagaimana cara dia berbicara di depan orang banyak, dan seterusnya. Mungkin Anda bisa mencarinya di YouTube atau mungkin di website-website yang menyediakan tentang rekaman-rekaman dia ketika dia membawakan suatu acara dan sebagainya. Anda dengarkan itu baik-baik. Anda perhatikan setiap gerak, detail, dan sebagainya. Mungkin Anda tidak harus menirunya secara 100% persis. Akan tetapi bagaimana cara dia berkomunikasi dengan sebaik itu, cara dia mengemukakan pendapat dengan seenak itu, bagaimana dia menimbulkan interaksi yang luar biasa menarik antara dia dengan orang-orang yang ada di hadapan dia. Perlu Anda contoh, perlu Anda copy, perlu Anda benar-benar jadikan panutan. Dan hal itu penting, hal itu mutlak, karena kita manusia tidak serta-merta memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan luar biasa. Kita butuh seorang panutan. Pastikan Anda ambil satu saja. Anda jangan ambil beberapa, tapi cukup satu saja orang itu. Jadi jangan ambil dari beberapa orang, si A, si B, si C, si D, dan sebagainya. Karena antara satu sama lain ketika Anda membanding-bandingkan, yang ada justru kejelekan mereka lah yang muncul. Anda ambil satu pokok saja, seseorang saja, di mana Anda merasa orang tersebut luar biasa ketika dia melakukan yang namanya public speaking. Anda cari video-videonya, Anda amati bagaimana cara dia membawakan suatu acara, bagaimana dia mengkonsep pikiran dia, perkataan dia, dan sebagainya. Anda ikuti saja bagaimana dia bisa mengalir sedemikian rupa. Anda dengarkan, Anda perhatikan, dan kalau bisa Anda sering-sering memutar video-video tersebut atau rekaman-rekaman suara dia, bagaimana dia ngobrol, bagaimana dia ngomong, bagaimana dia berinteraksi dan sebagainya, dan rasakan perubahan yang akan terjadi terhadap diri Anda. Ketika bahkan mungkin Anda 1 minggu terus-menerus mendengarkan bagaimana cara dia untuk menyampaikan pendapat dan seterusnya,
Rasakan gaya bicara Anda dan sebagainya akan sedikit banyak pasti dipengaruhi oleh si tokoh itu. Dan Anda akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dalam hal public speaking. Hal itu mutlak. Mencontoh jauh lebih mudah daripada kita benar-benar menciptakan sendiri, mengkreasikan sendiri apa yang ingin kita lakukan. Dan bahkan bisa jadi Anda bisa lebih baik daripada tokoh yang menjadi panutan Anda tersebut. Inilah seni daripada public speaking. Terus kemudian masalah yang kedua, ketika Anda memahami bagaimana nanti yang akan Anda lakukan, masalah yang kedua yang berkaitan dengan kemampuan Anda public speaking adalah bagaimana cara menanggulangi rasa canggung Anda, ketakutan Anda, rasa tidak nyaman Anda ketika harus berhadapan dengan orang-orang banyak tersebut. Tidak hanya 1-2, mungkin bahkan sampai puluhan, ratusan, ribuan mungkin barangkali. Dan itu merupakan sebuah masalah besar bagi diri Anda. Anda tetap dengarkan terapi sugesti yang saya bawakan ini dalam kondisi di mana Anda merilekskan tubuh serta pikiran Anda tetap tutup mata Anda biarkan apapun yang ada dalam pikiran Anda, apapun yang ada dalam perasaan Anda saat ini, Anda ikuti saja. Oke. Dan sekarang, ketika Anda membayangkan diri Anda harus mendapati diri Anda ngomong di depan banyak sekali orang, di mana Anda harus berbicara di depan begitu banyak pasang mata yang memperhatikan Anda, semua fokus tertuju kepada Anda, semua memperhatikan Anda, semua mendengarkan Anda, setiap detail gerak-gerik Anda diperhatikan oleh sekian banyak orang. Anda rasakan perasaan di mana pasti Anda merasakan ketidaknyamanan, pasti Anda merasakan perasaan risih, gugup. Dengan bahkan dalam kata lain, Anda sangat-sangat tidak ingin untuk berada dalam kondisi tersebut di mana Anda harus menghadapi mereka semua. Tidak hanya 1-2, banyak sekali orang yang memperhatikan Anda, dan bukan hanya sekedar melihat. Mereka bebas berkomentar, mereka bebas untuk berkata apapun tentang apa yang mereka lihat. Dan dalam hal ini yang mereka lihat adalah diri Anda. Oke, dan Anda perhatikan lebih jauh tentang bagaimana mereka memperhatikan Anda. Bagaimana mereka masing-masing mungkin memberikan opini, memberikan pendapat tentang penampilan Anda, tentang performan Anda. Pasti sangat-sangat tidak nyaman dalam kondisi seperti itu. Anda merasakan ketakutan yang berlebih. Anda ingin sekali untuk sebisa mungkin menghindari kondisi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar ketakutan-ketakutan itu, rasa tidak nyaman itu, atau mungkin hal yang ingin sekali Anda hindari itu, yaitu public speaking itu, adalah benar suatu hal yang sangat-sangat merugikan bagi diri Anda? Kita cermati lebih jauh. Seandainya Anda punya kesempatan itu, ketika Anda bisa untuk melakukan hal tersebut, dalam hal ini public speaking itu, akankah Anda merasa rugi? Akankah Anda merasa akan ada sesuatu hal yang justru berakibat buruk bagi Anda? Jawabannya pasti tentu tidak. Ketika Anda mau untuk melakukan hal tersebut, yang ada justru adalah hal yang justru positif bagi diri Anda. Hal yang justru akan berdampak baik bagi diri Anda ke depannya. Mungkin kalau dalam segi karir, kesuksesan, atau mungkin jenjang promosi jabatan lah atau apalah, atau mungkin Anda akan menjadi sosok seseorang yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Hal yang akan Anda peroleh tidak sebanding dengan hal yang Anda takuti.
Yang paling Anda takuti adalah bagaimana nanti kalau penampilan Anda buruk. Nah, pertanyaannya sekarang, hal yang selama ini Anda pikirkan adalah bagaimana kalau penampilan Anda buruk, bagaimana kalau Anda mengecewakan, bagaimana kalau Anda malu-maluin, bagaimana kalau Anda tidak bisa melakukan public speaking itu dengan baik. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, ketika Anda melakukannya, apa yang terjadi? Anda mungkin bisa jauh lebih dihormati oleh orang lain. Anda punya nilai lebih yang selama ini justru tidak menjadi beban pikiran Anda. Anda jauh lebih bisa diterima masyarakat mungkin. Anda mungkin jauh lebih bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh orang-orang di sekitar Anda, membanggakan diri Anda, keluarga Anda, dan sebagainya. Anda akan mendapatkan banyak sekali pujian dan seterusnya. Dari segi penghasilan mungkin dan seterusnya. Banyak sekali manfaat yang Anda peroleh ketika Anda mau untuk melakukan public speaking. Sekali lagi, ini cuman sekedar soal mau atau tidak. Tapi kan saya tidak bisa. Itu pertanyaan yang sudah dijawab di poin pertama tadi. Kalau Anda belum menemukan sosok figur seseorang yang menjadi panutan Anda dalam hal public speaking, Anda boleh bilang Anda tidak bisa. Nah, sekarang Anda sudah menemukan sosok tersebut, seseorang yang bisa menjadikan contoh, seorang yang bisa dijadikan panutan, seseorang yang bisa dijadikan teladan. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, saya nggak bisa hal itu. Bukan sebuah pertanyaan yang rasional. Karena kenyataannya Anda sudah diberikan contoh konkret. Kalau contohnya kurang banyak, Anda download lagi, Anda lihat lagi. Video-video di YouTube jumlahnya ribuan, ratusan, jutaan, miliaran. Ambil sosok tokoh publik, figur, artis, siapapun, politisi atau siapapun yang Anda merasa bahwasanya dia benar-benar bisa mewakili karakter saya, dia bisa benar-benar memberikan contoh yang baik untuk diri saya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk Anda tidak mau melakukan hal tersebut. Pertanyaannya sekarang tinggal mau atau tidak saja. Dan katakan sekali lagi, Anda mau. Jangan kembali ke pertanyaan yang pertama yang mengatakan bahwasanya saya tidak bisa. Itu sudah terjawab dari poin yang pertama tadi ketika Anda melihat video itu dan sebagainya. Ketika Anda terus memperhatikan bagaimana cara dia berbicara dan sebagainya, itu sudah menjadi pelajaran penting untuk menjawab pertanyaan besar tentang apakah Anda mampu atau tidak, apakah Anda mau atau apakah Anda bisa atau tidak. Karena kenyataannya Anda 100% bisa. Anda punya referensi, Anda punya bahan acuan, Anda punya apa yang kita sebut sebagai contoh yang benar. Tinggal bagaimana Anda mengcopy hal tersebut. Apakah ini sulit? Tidak. Cuman sekedar mencontoh saja. Dan saya tidak ingin Anda untuk begitu banyak alasan, tapi kan saya begini, gak punya pengalaman dan sebagainya. Siapapun orangnya, ketika dia tidak mau, sekali lagi ini soal kemauan. Ketika dia tidak mau dengan berbagai macam alasan, sampai kapanpun dia tidak akan memiliki pengalaman tersebut. Pengalaman itu muncul, pengalaman itu datang, pengalaman itu bisa terjadi ketika Anda mau. Jadi katakan dalam diri Anda, saya mau. Ketika Anda bilang saya mau, Anda akan pasti mau untuk mengambil setiap kesempatan yang ada. Dan ketika kesempatan itu telah benar-benar Anda ambil, Anda bertanggung jawab di dalamnya, Anda persiapkan hal itu dengan baik,
dan rasakan penampilan Anda, performan Anda, public speaking Anda jauh lebih baik. Atau bahkan saya yakin banyak sekali orang-orang yang mendengarkan CD terapi sugesti ini justru bahkan belum sama sekali pernah punya pengalaman untuk berbicara di depan umum itu tadi. Makanya Anda katakan mau terlebih dahulu, terus kemudian Anda katakan Anda bisa, karena Anda punya banyak sekali video yang bisa Anda jadikan contoh. Anda lakukan hal tersebut dan Anda biarkan kehidupan Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Kesuksesan Anda, kebahagiaan dalam diri Anda, kebanggaan terhadap diri Anda sendiri jauh-jauh bertambah dari sebelumnya. Ingat, jangan mencari atau mengemis-ngemis penghormatan dari orang lain, tapi ciptakan kebanggaan dari dalam diri Anda sendiri. Dengan sendirinya orang-orang di sekitar Anda akan hormat, orang-orang di sekitar Anda akan memberikan aplaus, memberikan nilai lebih terhadap diri Anda. Anda lakukan hal itu, jangan terlalu banyak alasan, lakukan saja. Sekian dari saya Erwin Eka, dan sampai jumpa lagi di CD Terapi Sugesti yang lain. Terima kasih, salam sukses.